Halo, jumpa lagi bersama Muti. Di kesempatan kali ini, saya share resep sepiku atau lapis Surabaya Raisin yang menjadi orderan favorit para pecinta bolu sepiku. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bolu sepiku atau lapis Surabaya. Untuk bahan-bahannya dibagi menjadi 3 bagian, antara lain bahan A yang terdiri dari 2 sendok makan susu kental manis, setengah sendok teh fruit cake bakar atau zero bakar, 130 gram mentega atau butter. Di sini saya gunakan butter untuk mendapatkan bolu dengan rasa yang lebih enak. Selanjutnya bahan B, 6 butir telur dan 1 butir kuning telur, 115 gram gula pasir, 90 gram tepung terigu protein sedang, 22 gram tepung maizena, 14 gram susu bubuk full cream, 22 gram SP, dan 1/4 sendok teh garam. Untuk bahan C terdiri dari 60 gram raisin atau kismis yang sudah direndam dengan air panas dan dikeringkan, 1 sendok makan air, 12 tetes pewarna makanan kuning, 1 sendok teh pasta coklat Black Forest, dan selai stroberi untuk olesan. Yuk kita mulai. Pertama-tama campur bahan A, yaitu mentega atau butter, susu kental manis, dan fruit cake bakar. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi. Sampai butter putih, halus dan mengembang. Kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan bahan B. Pastikan peralatan seperti mixer dan wadah bersih, tidak basah, dan bersih dari lemak juga minyak. Lalu masukkan telur. Gula pasir, SP, dan garam. Kemudian ayak tepung terigu, campur dengan tepung maizena, dan juga susu bubuk. Lalu mixer secara bertahap dari speed rendah. Hingga speed tertinggi selama 15 menit. Sambil menunggu adonan, siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin dan dilapisi dengan kertas roti. Di sini saya pakai kain silpat untuk alas loyang. Kemudian atur raisin atau kismis di dalam 2 sekat loyang. Raisin diletakkan agak di tengah, jangan terlalu ke pinggir, agar bentuk bolu rapi saat matang. Lalu sisihkan. Yuk cek adonan, sudah putih mengembang. Masukkan 1 sendok makan air. Dan juga pewarna makanan kuning. Sambil sesekali diaduk, biar adonan merata.
Setelah hampir 15 menit, mulai kecilkan speed mixer. Terlihat adonan yang sudah lembut mengembang dan berjejak. Aduk sebentar adonan. Kemudian ambil kocokan butter. Masukkan sepertiga adonan ke dalam butter. Aduk memutar. Menggunakan teknik adukan balik sampai butter dan adonan tercampur rata. Kemudian campur kembali dengan adonan. Satukan campuran butter dan adonan dengan diaduk balik hingga ke dasar adonan. Tidak perlu terlalu lama, cukup hanya sampai merata untuk mendapatkan bolu yang mengembang dan lembut. Selanjutnya, timbang adonan. Kemudian bagi adonan menjadi 3 dengan berat yang sama untuk mendapatkan bentuk dan ketinggian bolu yang sama saat matang. Tambahkan pasta coklat Black Forest hanya di satu wadah atau bagian saja. Aduk pasta dengan adonan sampai tercampur rata. Masukkan adonan coklat terlebih dahulu supaya tidak terciprat ke adonan kuning saat dimasukkan ke dalam loyang. Kemudian ratakan adonan. Selanjutnya, masukkan adonan kuning. Jangan lupa aduk sebentar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam loyang. Letakkan adonan sebelum di oven untuk mengeluarkan gas yang terperangkap di dalam adonan. Panggang adonan di dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 250 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian masukkan loyang. Lalu putar tombol oven di suhu 190 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 25 menit. Dan jangan buka tutup oven sampai bolu mengembang. Bolu sudah matang, keluarkan dari oven. Kemudian hentakkan loyang. Selagi panas, sisir pinggiran bolu. Dan letakkan cooling rack di atas bolu. Dan balik bolu di atas cooling rack. Lepaskan kain silpat dari bolu. Tutupi bolu dengan kain silpat atau bisa juga menggunakan kertas roti. Dan balik bolu dengan kulit bolu di bagian atas. Sisir kulit bolu coklat.
dan balik kembali bolu warna kuning. Oles di atas permukaan bolu dengan selai stroberi. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Lalu susun bolu dan ulangi mengoles selai stroberi di atas bolu. Ini hasil bolu setelah disusun dan dioles dengan selai stroberi. Kemudian balik lagi bolu dan tutupi dengan pemberat. Jangan terlalu lama, secukupnya saja. Gunanya untuk merekatkan bolu dan meratakan permukaan bolu. Setelah dingin, packing bolu dengan dialas dengan kertas roti, lalu masukkan ke dalam box. Dan bolu siap untuk dikirim. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye.